Shalom Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul. Kita mau mulai ibadah kita. Mari kita mau datang dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita karena Tuhan kita Allah yang baik. Amin. Mari kita mau bersatu dalam doa. Ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan, terima kasih buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu, Tuhan, kehebatan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat setiap apapun yang boleh terjadi atas hidup kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan semuanya itu baik Tuhan, dan Kau tetap ada bersama dengan kami. Allah yang dahsyat itu ada bersama dengan kami. Dan ini kami Tuhan, kami memulai ibadah kami Tuhan. Kami mau persembahkan seluruh hati kami, seluruh hidup kami, pujian kami, suara kami mau persembahkan. Semuanya hanya untuk Tuhan, biar boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Kau yang hadir, nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi kami Bapa. Dan ini kami Tuhan, ini persembahan kami, ini pengagungan kami buat Engkau Yesus Kristus Tuhan Raja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Mari kita mau katakan bahwa Dia Tuhan Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia dahsyat. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama berkuasa. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Kau yang berkuasa Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, di tangannya, kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Kau ajaiblah Kau Yesus. Sekali lagi katakan, ajaiblah Kau Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Amin Yesus. Sungguh ajaib Tuhan. Yes, Sungguh God. dahsyat Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Allah yang kami sembah dalam Yesus Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bilang terima kasih, Engkau sungguh baik, amat baik bagi kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, membawa puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Mari sekali lagi naikkan pujian. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari saudara yang terkasih, naikkan pujian ini di hadapan Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah Engkau, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus ditinggikan, Yesus dan mulialah Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di tengah, aku muliakan
Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya mari kita sama-sama akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang terus memberikan kami juga dengan berbagai cara untuk kami boleh bersekutu di hadapan-Mu. Dan kami mengucap syukur untuk kesempatan di pagi hari ini juga kami boleh bersama-sama mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih buat setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, yang bersama dengan saat ini juga mengikuti untuk bersama-sama untuk beribadah. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan saja yang berlaku. Dan kami menyerahkan semua pimpinan Tuhan. Biarkan Roh Kudus Engkau bekerja, membuat setiap orang boleh mengerti, setiap orang boleh terbangun, sehingga setiap orang juga boleh mempersiapkan diri dengan waktu yang singkat ini. Urapi hamba, urapi setiap anak-anak-Mu, dan kami mengucap syukur, semua segala yang kami lakukan, biar semua itu menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, siap mendengar firman, sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Apa kabar? Saya percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada buat kita. Di dalam kehidupan ini, saya percaya bahwa seringkali kita berhadapan dengan apa yang namanya daging. Saya juga perlu mengerti bahwa dalam kehidupan ini betapa kita harus berjuang untuk melawan segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan, termasuk kedagingan kita. Karena kedagingan kita ini adalah salah satu penghambat. Apapun itu, semua menjadi penghambat untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sadarkah bahwa memang Tuhan ingin setiap dari kita ini hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan? Di dalam Tuhan tidak ada kata setengah, tidak ada kata seperempat. Tuhan mau saudara dan saya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dan saya harus mengejar kekudusan dan kesempurnaan yang dari Tuhan. Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa berkenan di hadapan Tuhan. Artinya, tanpa kita hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, kita nggak akan pernah masuk di dalam perkenanan dan kita tidak akan masuk di dalam kerajaannya. Tujuan kehidupan kita bukan untuk di sini, tapi tujuan kehidupan kita adalah untuk nanti. Banyak orang yang berpikir, yang penting udah hari esok aja dah, saya mau cuman hari esok aja. Yang penting hari esok saya nanti urusan gimana. Dan banyak ada orang seperti ini. Saya mau ingatkan, jika saudara melakukan seperti ini adalah itu perbuatan yang sangat bodoh. Saudara tidak mengenal Tuhan, saudara harus benar-benar dipulihkan terlebih dahulu. Ini kesempatan yang masih terus Tuhan berikan. Waktunya singkat, tapi kita diberikan kesempatan untuk terus mengejar. Hari ini masih ada ibadah. Kita nggak tahu hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita nggak tahu. Tapi hari ini ketika kesempatan masih ada, kejar. Supaya saudara terus diubahkan lewat firman-Nya. Kita sama-sama akan baca di dalam Roma 5 ayat 12. Di dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan begini. Sebab itu,
sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu semua menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dalam firman ini kita diterangkan bahwa dosa alami yang dari Adam itu berakar kuat di dalam diri manusia. Sampai dengan hari ini dosa bawaan dari Adam itu banyak melekat di dalam setiap kehidupan orang-orang. Dan kita tahu bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan manusia yang belum dipulihkan Tuhan adalah pemberontakan. Pemberontakan demi pemberontakan yang terjadi. Saya percaya ketika kita tidak menyadari ini, maka maut sudah ada dan dia mengintip untuk dia membelenggu dan menarik kita sampai nanti saatnya pada waktu iblis dihukum, kita juga akan ikut dihukum jika kita tidak dipulihkan. Sadar bahwa dosa itu adalah sesuatu yang buruk. Sadari bahwa dosa dan pemberontakan dalam kehidupan manusia ini adalah sesuatu yang memang diinginkan oleh dunia dan iblis. Kita anak-anak Tuhan harus berbeda. Lewat Adam, maka semua orang berdosa. Maka ketika kita sadar, kita hampiri Tuhan dan kita minta dipulihkan. Kalau saudara nggak kuat, cari hamba Tuhan yang benar. Karena banyak hari ini ada banyak hamba Tuhan, suntikan, karbitan. Saudara cari dan minta dilayani. Saudara, di dalam Roma 7 ayat 18 sampai dengan 19 dikatakan begini. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Ini Paulus yang mengatakan. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Dia, Paulus tahu bahwa di dalam dirinya sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Jadi kalau ada orang yang merasakan bahwa kehidupannya itu baik dan benar di hadapan Tuhan, orang itu justru tidak mengenalkan Tuhan. Sampai dengan hari ini siapapun, termasuk saya lagi mengejar segala sesuatu yang Tuhan ingin buat dalam kehidupan saya. Saya sedang mengejar sesuatu target dan tujuan yang Tuhan sedang taruh supaya saya mendapatkan kesempurnaan. Kalau saya katakan kesempurnaan hari ini belum, kesempurnaan itu akan terjadi ketika Tuhan katakan selesai semuanya, engkau sempurna, baru kita sempurna. Jadi kita tidak bisa berbangga diri untuk mengatakan bahwa hidup kita benar di hadapan Tuhan. Yang membuat kita benar Tuhan. Ketika Tuhan katakan, aku berikan perkenananmu, sama seperti pada waktu Tuhan mengatakan kepada Daud, telah aku temukan seseorang yang hatinya berkenan di hadapanku. Itu baru sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi banyak orang yang hari ini mengatakan dan merasa bahwa dirinya berkenan di hadapan Tuhan. Dia buat sedemikian rupa bahwa dirinya berkenan. Sehingga dari cara pola bicara diatur, cara pola tingkah laku, tingkah berjalan diatur. Seperti orang yang tidak. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu tidak diatur oleh pribadi kita. Tapi hati ini terpancar. Kalau orang yang memiliki roh yang kuat terpancar, di mana orang dekat dia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan karena orang dekat dia ingin sesuatu di mana dia ini wah besar dan luar biasa. Salah. Saudara yang kekasih, kita teruskan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Perhatikan. Bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kenapa Paulus bicara demikian? Karena dia sudah mengalami dan melewati semuanya. Bahwa dia ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi justru itu sesuatu yang jahat. Sesuatu yang tidak baik. Kita percaya bahwa kehidupan kita ini harus berpadanan seperti Kristus. Sifat-sifat karakter kita, gaya hidup kita harus seperti Kristus. Saya percaya bahwa hari ini pun ada banyak orang yang mengatakan, ya Pak, saya akan dicobai Pak. Saya nggak kuat sebagai manusia. Berarti saudara tidak kenal Tuhan. Berarti kehidupan saudara tidak tertanam di dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini nggak sama dengan hari-hari yang lampau.
Hari ini demikian rupa di mana iblis sedang bekerja dengan kerasnya supaya dia menjatuhkan banyak orang. Saudara jangan pikir bahwa saudara tahan cobaan. Jangan. Jangan mengatakan juga bahwa saya lemah. Kalau saudara tahu lemah, saudara mesti menghampiri Tuhan yang kuat. Hidup dan tertanam di dalam kasih karunia Tuhan yang kuat. Yang menjadikan saudara itu kuat. Kalau saudara menghadapi semuanya dengan kekuatan saudara, nggak mungkin saudara kuat. Tuhan katakan loh di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b, sebab roh yang aku taruh di dalam dirimu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Berarti kalau saudara benar-benar menerimanya dan membuat hidup roh yang di dalam hidup saudara, maka saudara kuat. Ingat, Tuhan Yesus pun dicobai. Makanya jangan saudara datang ke dalam pencobaan. Doa Tuhan Yesus pun mengajarkan, janganlah membawa kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ini orang udah tahu itu sesuatu yang jahat, dia masuk ke dalam perkumpulan. Dia mencobai Tuhan, dia mencobai segala sesuatu. Itu kan namanya kan bodoh, dan dia mencobai kekuatan Tuhan. Tuhan marah loh ketika saudara melakukan, ketika tahu itu dosa, saudara tetap melakukan. Ingat baik-baik, Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak menyukainya. Hari ini dalam Wahyu dikatakan, celakalah bumi, Wahyu 12 ayat 12b, bahwa iblis datang kepadamu dengan geramnya. Kenapa? Karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Berarti dia ingin menarik sebanyak-banyaknya orang untuk ikut bersama dengan dia dihukum di dalam penghubungan api yang kekal. Apakah saudara orangnya? Apakah saudara mau hidup setiap hari dalam api kekal? Karena saudara sadar berbalik dan bertobat. Yakobus 1 ayat 14-15. Yakobus 1 ayat 14-15 berbunyi demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Perhatikan, orang-orang dicobai oleh keinginan. Jadi sebenarnya di dalam hatinya tuh ada sesuatu yang ingin, ya, ada keinginan. Ingat, dosa dari Adam turun sampai hari ini ada. Ketika saudara belum dilayani pelepasan dan pemulihan, berarti dosa itu ada. Kalau saudara memiliki orang tua, ayah ibu sebelum menikah sudah dibereskan dulu di hadapan Tuhan, dia menikah, maka lahir saudara bebas. Tinggal dari diri saudara sendiri yang menentukan, karena Tuhan tidak akan memegangi saudara untuk saudara masuk ke dalam pencobaan, karena itu hidup itu pilihan. Saya banyak mengalami dalam pelayanan, dalam hidup pribadi. Saya mengerti terakhirnya hari-hari ini saya bersyukur kenapa Tuhan tarik demikian kuat untuk saya meninggalkan pekerjaan. Karena saya melihat segala sesuatu di dunia ini sama seperti apa yang Salomo katakan, tidak ada yang baik, semuanya adalah kesia-siaan. Kalau saudara menengok ke belakang dan sampai dengan hari saudara tetap ada di dalam Tuhan, saya mau katakan bersyukurlah dan berbahagialah, kejar Tuhan terus. Karena di dalam kehidupan yang Tuhan buat, hanya itulah satu-satunya yang namanya kebahagiaan. Yang tidak ada lagi yang mendatangkan apapun. Dunia sementara. Dunia hanya fana. Lihat, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ingat bagaimana dengan Hawa? Ketika dia mulai kling, pikirannya dia buka untuk ular yang iblis yang menjelma sebagai ular untuk berbicara kepada dia. Firman Tuhan diputar balik, di mana memang dia punya keinginan untuk menjadi sama dengan Tuhan. Sesuatu yang saudara lihat, semuanya ketika saudara dengan sesuatu yang hati saudara sedang inginkan. Apakah hawa nafsu, seks, uang, apapun juga, itu semakin mudah untuk iblis mengikat dan menarik saudara. Sadari bahwa hari ini saudara harus menghargai kehidupan saudara di hadapan Tuhan.
Saudara harus memelihara demikian kehidupan berkenannya di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak memiliki perkenanan Tuhan, apapun yang saudara punya, semua kepintaran, kemampuan, saudara punya pangkat, punya kedudukan, punya segala harta, saudara mungkin punya title, berderet ada 20 dada, semua percuma. Yang hari ini saudara perlukan adalah saudara duduk diam menyerahkan, Tuhan apa yang kau mau? Ada banyak orang yang tidak tahan dengan apa yang dunia tawarkan. Ada banyak orang yang tidak suka. Lockdown, PBB, SBB, semua mau ditutup. Orang mengeluh. Mereka lupa Tuhan izinkan semua terjadi. Untuk waktunya saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan, merenungkan apa yang Tuhan sedang ingin lakukan dan Tuhan ingin kerjakan lewat saudara, dan apa yang Tuhan sedang lakukan di depan. Karena waktunya sudah sangat singkat. Iblis saja tahu, kok saudara nggak tahu. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Mula-mulanya biasa sedikit. Ketika sudah mulai masuk ke dalamnya, dosa. Itu yang namanya keinginan itu telah dibuahi. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kapanpun saudara mati, saudara sudah langsung diceplosin masuk ke dalam lubang api. Tidak ada waktu untuk saudara berbalik ke belakang. Tidak ada waktu saudara katakan, Tuhan, saya mau bertobat. Tuhan, ampuni saya. Atau saudara katakan, Tuhan, saya melayani Tuhan loh. Tuhan, saya banyak berdoa loh. Saya menyanyi buat Engkau. Saya penyumbang terbesar. Semua Tuhan katakan, aku tidak mengenal Engkau. Engkau pembuat kejahatan. Langsung dilempar masuk. Saudara, tidak ada waktunya untuk mengulang. Tidak ada kesempatan lagi. Saudara mengerti hari ini saudara harus mengejar bagian yang Tuhan taruh. Saudara, keinginan daging di dalam Roma 8, 16, dan 13a dikatakan begini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Perhatikan baik-baik. Damai sejahtera tidak bisa dibeli. Damai sejahtera itu waktunya panjang. Selama saudara memegang Tuhan, selama roh itu ada di dalam diri saudara, saudara memiliki damai sejahtera. Rasanya tenang, sukacita. Masalah saudara lewati. Saudara bukan orang yang cuek, bukan orang yang cuek. Tetapi saudara adalah orang yang penuh dengan damai sejahtera yang Tuhan taruh, karena roh Allah itu besar di dalam diri saudara. Jadi apapun yang terjadi, saudara nggak tergoyahkan. Berikut ayat 13a. Sebab jika kamu mau hidup menuruti daging, kamu akan mati. Dua hal yang berbeda antara roh dengan daging. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Perhatikan di bolak-balik, dua-duanya tetap berlawanan. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saya percaya keinginan daging, keinginan roh bertentangan. Kalau roh saudara kuat, karena roh kudus hidup di dalam saudara, maka kehidupan saudara berbuah-buah. Damai sejahtera, tenang, sukacita, penuh kasih, murah hati, pemurah, penuh belas kasihan. Tidak berpikir sesuatu yang jelek. Semua yang dilakukan orang tetap tenang, positif. Ketika saudara membuat keinginan daging yang terjadi, perselisihan, pertikaian, seperti dalam Kejadian 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pertama, percabulan. Kedua, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Saudara bisa baca dalam Galatia 5:19-21. Saudara mesti mengerti ini. Kecemaran, percabulan, hawa nafsu. Semua yang namanya penyembahan berhala. Saudara pikir penyembahan berhala hari ini hanya terhadap patung, terhadap sesuatu. Enggak, bukan. Penyembahan berhala itu adalah sesuatu yang melebihi daripada Tuhanmu. Apakah keluarga, apakah hartamu, uangmu, apakah kedudukanmu, semua yang melebihi Tuhan. Hobimu, itu adalah penyembahan berhala. Semua yang kita harus buang. Semua yang ada adalah hal yang negatif. Kita percaya bahwa semua ketika kita pegangi, bahwa semua ini akan mendatangkan bahwa kita tidak berkenan di hadapan Allah, dan semuanya akan masuk dalam kerajaan api yang kekal. Karena dikatakan tidak mendapat tempat dalam bagian dalam kerajaan Allah. Betapa pentingnya kita harus tahu dan sadar. Mungkin saudara berulang kali saudara mendengar, tetapi saudara tidak ada action. NATO, no action, talk only. Nah, kita harus begini, tapi no action. Saudara, kalau saudara sudah bertobat, tinggalkan. Tuhan ampuni saudara. Orang mau memperkatakan apapun terhadap saudara, lawannya Tuhan. Saudara Tuhan yang bela. Tetapi kalau saudara tetap masih memegangi, hati-hati. Kehidupanmu bisa habis, hancur. Saudara akan mengalami kebinasaan. Hati-hati, hargai kehidupan kita. Mengapa daging ini harus mengalami kematian dalam arti bahwa semua perbuatan yang keluar dari kehidupan kita, yang berasal dari keinginan daging ini harus mati, harus kita buang, harus kita musnahkan terlebih dahulu. Saudara, Tuhan tidak ingin saudara hidup di dalam daging. Tuhan tidak mau saudara terikat dengan dunia. Aduh, saya inginnya semua yang dunia tawarkan, saya ingin semuanya. Hati-hati. Saudara, kalau dengar ini bukan sesuatu yang menakutkan, yang menakut-nakuti, bukan. Tapi ini sebuah warning daripada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara, supaya saudara juga benar-benar. Saudara memiliki hati yang tidak baik pun, itu keinginan daging. Saudara memiliki hati yang selalu rasanya bercuriga, itu keinginan daging. Kalau keinginan roh, semuanya damai, tenang. Apapun yang orang lakukan, kita nggak mau pusing. Biarin aja. Kita tetap berdoa buat orang itu. Kita tetap memberkati dia dengan perkataan kita. Hidup saudara menjadi berkat di hadapan Tuhan. Karena memang itu yang roh kerjakan. Kalau hari ini saudara masih ingin sesuatu, berpikir yang tidak-tidak, ini begini ya, ini begini ya, itu begini. Hati-hati, itu perbuatan daging saudara. Galatia 5:17. Saya ingin ingatkan lagi sekali yang tadi kita baca. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kenapa? Karena daging ini memberontak. Kalau saudara tidak menghidupkan roh, daging saudara, jiwa saudara memberontak. Ya, ingat, tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa itu perbuatan daging. Jadi kalau roh saudara lembek, pasti jiwa yang berkuasa. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Berarti kalau saudara membiarkan kehidupan saudara dipimpin oleh roh Allah, maka saudara akan disebutkan memang saudara adalah anak-anak Allah. Kalau saudara tidak membiarkan roh yang memimpin daging saudara, saudara bukan anak-anak Allah. Perhatikan, saya percaya Adam dan Hawa, Kain, Esau, anak-anak Imam Eli, Saul, Ananias, dan Safira, Yudas, mereka adalah yang membiarkan daging ini lebih unggul daripada roh. Sehingga mereka, kita tahu, mereka berdosa. Upah dosa adalah maut. Kita tahu bahwa Ananias dan Safira langsung mati saat itu juga. Yudas gantung diri. Saul mati di dalam ketidakbenarannya. Saudara, hati-hati dan hati-hati bahwa keinginan daging ini selalu melahirkan dosa dan maut.
Daud, saya percaya jika ia mendahulukan keinginan daging, maka ia sudah membunuh Saul pada waktu ada kesempatan. Saya percaya roh yang ada diam di dalam Daud ini jauh lebih besar. Paulus, ketika ia mendahulukan daging, saya percaya dia sudah meninggalkan pelayanannya. Pelayanannya gak enak. Dipukuli, terkatung-katung, haus, lapar, kehujanan. Difitnah oleh saudara-saudaranya yang mengaku bahwa mereka adalah orang-orang Kristen. Dan memang orang Kristen juga jahat. Kalau orang Kristen yang belum dipulihkan, mereka memiliki daging, hati mereka selalu memiliki kecenderungan untuk menyakiti orang, kecenderungan untuk selalu yang berbuat sesuatu yang tidak baik. Tetapi orang Kristen yang namanya anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Allah selalu mendatangkan damai sejahtera dan berkat bagi setiap orang. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan menunjukkan semua ini. Tuhan ingin kita mendapatkan segala yang terbaik. Jika tahu bahwa dalam diri kita adalah anak-anak Allah yang harus hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka seharusnya kita tahu bahwa hidup kita ini bukan milik kita. Ingat, ada banyak orang yang terus mengatakan, berpikir bahwa kehidupannya adalah kehidupan dia. Kalau saudara milik Tuhan, saudara bergerak, saudara berkata, saudara bertingkah laku, semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan tempatkan saudara di sesuatu yang tidak enak, saudara nggak bisa berontak karena saudara tahu saudara milik Tuhan. Tetapi setiap orang yang ditempatkan sesuatu yang tidak mengenakan, justru mereka melihat di dalam segala sesuatunya, Tuhan kok jahat, Tuhan kok buat saya begini. Mereka tidak tahu untuk menangkap situasi yang Tuhan sedang ingin kerjakan lewat dia. Kadang-kadang Tuhan juga ingin mereka berbalik segera lewat situasi dan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya ketemu dengan salah satu orang. Mereka lagi terpuruk. Dia bilang, dalam keadaan situasi pandemi saat ini ya susah ya. Saya bilang, no, Bapak harusnya bersyukur. Lewat kejadian ini, Bapak datang sama Tuhan. Kalau Bapak terus berhasil, Bapak lupa sama Tuhan, Bapak hilang dari hadapan Tuhan. Dia berpikir, lalu dia bilang, iya ya, benar juga ya. Dia nangis. Dia mulai lihat kehidupan. Pak, Bapak nangis, jangan menyesali bahwa semuanya hilang. Karena Tuhan sanggup kembalikan buat Bapak. Tapi hari ini kalau Bapak nangis, kenapa? Saya tanya. Dia diam. Iya, saya nangis karena saya malu sama Tuhan. Saya semakin jauh, saya merasa hati saya dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau saya lagi renungkan, memang saya tahu saya jauh daripada Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi hari ini dengan kehidupan saudara, bersyukur. Saudara cepat berbalik sama Tuhan. Buat hati dan hidup saudara benar di hadapan Tuhan. Nggak ada jalan lain, saudara. Nggak ada jalan lain. Saudara harus benar di hadapan Tuhan. Siapapun, saudara pelayan Tuhan. Berbalik sama Tuhan. Karena Tuhan ingin saudara juga hidup benar dan mendapatkan perkenanannya. Ingat, segala yang terjadi ketika saudara milik Tuhan, semuanya pasti seizin Tuhan. Pasti semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu pasti terbaik. Dan kita percaya kalau kita menjadi milik Tuhan, Dia, Tuhan, yang akan mengerjakan pekerjaan di dalam diri saudara. Itu hebat, jauh dan luar biasa. Bahkan saudara akan dipakai untuk memuliakan namanya lewat kehidupan saudara. Saudara yang kekasih, Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dia dengan nafsu, dengan segala keinginannya. Berarti tawaran dunia sudah nggak ada lagi. Semua hanya Tuhan dalam kehidupan dia. Hari ini waktu tinggal sedikit sekali. Sadarkan? Kadang saya bertanya sama orang bilang, iya,
waktu sangat sedikit. Tapi dia nggak mau berubah. Dia nggak mau sadar dan dia tidak mau berbalik dari semua kesalahan dan dosanya. Kalau saudara tahu bahwa waktunya sudah singkat, saudara akan mengejar Tuhan. Tidak ada kata lain yang membuat saudara bahagia. Tidak ada lain yang membuat saudara sukacita. Hanya Tuhan, karena Dia sumber segala-galanya. Saudara akan duduk diam di dalam Dia, dan saudara melakukan pekerjaan Dia. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ada banyak orang yang dalam kehidupannya mereka tidak sadar bahwa daging ini harus mati terlebih dahulu. Bukan saudara mati dikubur, bukan, tapi keinginan daging. Semua perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa ini harus mati terlebih dahulu. Kalau perbuatan-perbuatan itu tidak mati, sorry to say, firman Tuhan mengatakan Tuhan gak bisa bekerja di dalam engkau. Tuhan akan bekerja lewat engkau ketika dagingmu mati. Semua keinginanmu mati. Tadi Tuhan katakan, gak mungkin roh dan daging ini bersatu. Keinginan roh dan keinginan daging bertentangan. Kalau kita terus hidup dalam dua-duanya, keinginan daging yang menang. Sampai Paulus katakan, aku gak bisa loh lakukan yang baik. Kenapa Paulus katakan gitu? Dia tunjukkan supaya setiap orang sadar bahwa kehidupannya di dalam Tuhan yang harus diubahkan. Paulus katakan, jangan hidup di dalam daging. Karena roh itu nggak akan bisa, saudara nggak akan pernah bisa berbuat baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan ketika daging saudara yang berjalan. Hanya keinginan ketika roh ada, keinginan roh yang menuntun kehidupan saudara untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan berpikir saudara sudah melakukan ini itu buat Tuhan, jangan. Itu semuanya kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Ingat Saul. Saul memberikan korban bakaran loh. Kalau kita lihat, bukankah itu baik? Tapi Samuel datang dikatakan perbuatanmu itu bodoh. Kenapa? Karena Saul hanya melakukan segala sesuatunya dengan apa yang dia pikir baik. Jangan pernah saudara melakukan sesuatu yang saudara pikir baik itu baik dari pandangan Tuhan. Selalu saya katakan ini supaya mengingatkan, supaya kehidupan saudara harus benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah lakukan sesuatu yang saudara pikir ini luar biasa. Matius 7 ayat 22 dan 3, pada hari akhir akan banyak orang mengatakan, Tuhan aku sudah berbuat, Tuhan aku sudah mengusir setan, Tuhan, aku sudah berdoa buat orang sakit. Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau, semua pembuat kejahatan. Lah, itu kan pekerjaan hamba Tuhan yang baik, berdoa. Tuhan katakan, semua yang tidak taat dengan apa yang aku inginkan, semua adalah pembuat kejahatan. Kalau saudara hanya berdasarkan dengan keinginan daging melakukan perbuatan baik, seperti yang Paulus katakan, semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang baik hanya ketika saudara dipimpin oleh Roh Allah untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan inginkan. Dari mana itu datangnya? Dari saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berapa lama saudara duduk di bawah kaki Tuhan? Setiap hari kan? Apakah benar-benar saudara memiliki hati yang dimana saudara merasakan hadirat Allah, Tuhan hadir? Paling gampang melihat orang diubahkan adalah ketika kita dekat Dia. Kita bisa tahu ada hadirat Allah enggak? Karena kehidupannya itu memancar sesuatu. Kalau saudara hidup di dalam roh, pergerakan saudara dipimpin oleh roh. Bahkan ketika di sana ada lubang, roh tidak menuntut saudara melangkah ke sana. Tetapi ketika saudara perbuatan daging, di sana ada lubang, saudara terus akan berjalan dan terjerumus ke dalamnya. Saudara mesti ingat pengertian ini. Tuhan ingin yang terbaik. Tuhan katakan hidup
di dalam aku. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, supaya engkau dapat berbuah. Saudara ingin menghasilkan buah-buah Tuhan dengan dagingmu, saudara nggak akan pernah bisa. Saudara sadarilah, hari ini masih ada kesempatan untuk kita berubah. Hari ini masih ada kesempatan saudara sadar semua kesalahan dan dosa. Hari ini saudara masih punya kesempatan untuk saudara berbalik dari semua yang tidak baik. Pikiran yang salah saudara balik. Saudara inventarisasi kehidupanmu. Apakah hatimu murni di hadapan Tuhan? Apakah hatimu ini benar-benar kuat terhadap Dia? Apakah Tuhan ada diam di dalam saudara? Apakah saudara anak-anak Tuhan? Atau saudara hanya agama Kristen di KTP? Kalau saudara anak-anak Allah, ingat baik-baik, semua langkahmu ditentukan oleh Tuhan karena saudara tahu saudara milik Dia. Saudara kekasih, hari ini Tuhan berbicara, izinkan Tuhan berbicara kepadamu. Izinkan Dia menegur engkau dengan lembut. Izinkan Dia menarik saudara untuk berbalik dari jalan-jalanmu. Sehingga hatimu dipulihkan semakin kuat. Sehingga kehidupanmu semakin benar di hadapan Dia. Sehingga kehidupanmu mendatangkan buah-buah dan wangi yang harum buat Dia. Kalau saudara tidak sadar, saya cuma katakan waktunya singkat. Iblis sedang menarik banyak orang untuk menjadi sama dengan Dia, nantinya di dalam api dihukum. Saya katakan, saudara sadari, matilah buat daging. Karena Tuhan sudah membayar semua dosa-dosamu. Dia sudah mati buat kita semua. Sadarkah bahwa Dia menyelamatkan kita bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah-Nya yang mahal. Mari saya mengajak kita untuk kita mati dan meninggalkan jalan hidup yang lama. Semua yang sia-sia dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita mau letakkan di bawah kaki Tuhan. Hidup sebagai persembahan yang sejati. Yang Tuhan inginkan. Sebagai sesuatu yang di mesbah Tuhan. Itulah bau harum yang menyenangkan hatinya. Saudara, kalau saudara tidak bisa membebaskan diri, saudara perlu dilayani. Karena ikatannya itu sudah kuat. Jangan malu untuk minta dilayani. Karena saya cuma ingin ingatkan, ketika kita mau mengakui semua di hadapan Tuhan, semuanya indah pada waktunya. Kita semua pernah berbuat salah. Tapi kalau hari ini saudara disadarkan, berbalik dari semua jalan-jalan yang salah, Tuhan katakan berbalik. Karena Tuhan ingin saudara datang, karena Dia buka tangannya untuk memeluk saudara. Rasakan Tuhan hadir di saat saudara. Saat ini biarkan saudara tundukkan kepala. Saudara mulai merenung. Apakah perbuatan daging yang selama ini datang sama saya? Apakah hati saya selalu berpikiran yang jahat? Apakah saya ada luka? Luka itu bukan dibuat karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Kalau saudara penuh dengan damai sejahtera, apapun yang orang mau lakukan, kita nggak akan sakit. Tapi ketika kita buka hati terhadap perilaku orang dan perkataan orang, itu kebodohan. Karena hati kita pada dasarnya ada luka yang belum disembuhkan. Karena hati kita pada dasarnya tetap ada akar kepahitan. Berarti kalau saudara katakan, saya sudah dilayani, berarti saudara tidak dilayani tuntas. Saudara, hari ini buka pikiran dan hati saudara buat Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita mau masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Tundukkan kepala saudara yang kekasih. Dan kita mau ke satu pujian. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ini persembahan kami dan pernyataan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang fana. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara, mengasihi aku, mengasihi saudara. Hari ini Tuhan ingin saudara membuka hati, menyadari segala sesuatu, bahwa Dia berikan kesempatan bagi kita untuk kita hidup berkenan dan menjadi biji matanya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, di tangan kami masing-masing, baik hamba di tempat ini maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah, Bapa percaya bahwa mereka juga sudah mempersiapkan hati untuk tubuh dan darah-Mu. Mari kita mau pegang tubuh dan darah Tuhan. Dari tempat ini hamba memberkati setiap tubuh dan darah yang anak-anak-Mu pegang saat ini. Sebelum mereka memakan dan meminumnya, hamba minta dari tempat-Mu yang maha tinggi, biarkan ada berkat-Mu Bapa tercurah di dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, Engkau curahkan darah-Mu. Biarkan itu adalah benar-benar darah-Mu dan tubuh-Mu. Dan Roh Kudus yang manis meteraikan semuanya. Bahkan setiap mereka yang percaya ketika mereka memakan dan meminumnya, itu menjadi satu kekuatan dan ikatan yang kuat dalam kehidupan mereka. Hamba mengucap syukur, berkat-Mu Bapa luar biasa, darah-Mu termeterai, Roh Kudus Engkau kerjakan bagian-Mu.
Terima kasih, terima kasih. Dan hamba berkatakan bahwa setiap tubuh dan darah anak-anak-Mu yang dipegang, baik di tempat ini maupun juga di tempat anak-anak-Mu berada, itu adalah tubuh dan darah-Mu yang mendatangkan satu ikatan dengan-Mu, yang membuat setiap orang juga berbalik. Semua orang juga boleh mengalami kuasa-Mu, dan meterai-Mu Roh Kudus membuat mereka juga hidup di dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Hamba berterima kasih dan hamba katakan diberkati semua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur. Mari kita sama-sama, kita mau angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Di tangan-Mu ada tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Siapa percaya bahwa mereka akan menjadi satu dengan tubuh Kristus? Semua sudah Tuhan tanggung. Tubuhnya Dia berikan kepada kita karena Dia sangat mengasihi kita. Tuhan katakan, setiap kali engkau memakannya, jadikan ini menjadi satu peringatan akan aku. Tuhan mau kita mengingat betapa besarnya kasih-Nya terhadap kita. Betapa tidak ada yang sama seperti Dia. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Dia. Dia mati dan bangkit. Dan Dia berikan tubuhnya kepada setiap orang-orang yang percaya menjadi satu kesatuan dengan Dia. Mari saudara mengucapkan syukur terlebih dahulu. Katakan syukur saudara. Katakan terima kasih dan terima kasih dan terima kasih. Haleluya, terima kasih dan terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur segala sesuatunya jadi menurut apa yang Kau katakan. Dan hari ini juga biarkan kuasa Tuhan terimpartasi dalam kehidupan-Mu. Sama-sama kita memakannya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita taruh cawan ini di dada kita. Di tangan-Mu ada darah Yesus. Darah yang melambangkan kuasa yang hebat. Darahnya ada kehidupan di dalam darahnya. Di dalam darahnya ada kuasa kebangkitan dan kemerdekaan. Dalam darahnya ada bilur-bilur yang menyembuhkan. Siapa percaya, maka dia akan menerima bagian yang hebat. Darahnya berkuasa. Darahnya memeteraikan kehidupan kita. Darahnya sangat hebat. Siapa percaya? Iblis takut dengan darah Yesus. Semua sakit penyakitmu dihapus. Karena darahnya itu menyembuhkan. Karena di dalam darahnya ada bilur-bilur yang menyembuhkan. Biarkan ini menjadi meterai yang buat kehidupan kita. Mari kita bersama-sama kita mengucap syukur terlebih dahulu. Katakan terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat darah-Mu Yesus. Terima kasih buat darah-Mu Yesus. Terima kasih. Mari yang percaya sama-sama kita meminumnya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak terima kasih. Dan kita sama-sama dalam doa. Hamba bersyukur karena kebaikan-Mu. Ikat anak-anak-Mu dengan tali kasih yang hebat. Buat mereka juga mengalami Tuhan. Buat mereka juga hidup di dalam kebenaran-Mu. Buat Roh-Mu berkuasa atas kehidupan mereka. Bersyukur karena tubuh dan darah-Mu mengikat kami. Dan hamba percaya bahwa ada kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Dan kehidupan anak-anak-Mu diubahkan. Mereka semakin memacu kehidupannya untuk senantiasa mengejar Tuhan. Memacu kehidupannya untuk mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Untuk mereka juga hidup senantiasa terus mencari kebenaran-Mu. Selama Engkau berkenan ditemui, mereka terus mencari sampai mereka mendapat perkenanan-Mu. Ikat anak-anak-Mu dengan kasih, dengan darah-Mu. Sehingga mereka tidak bisa lari kemanapun. Tapi mereka beroleh kuasa dan kekuatan yang melimpah. Berkati anak-anak-Mu, berikan mereka kekuatan, berikan mereka melihat tangan-Mu ada, bahwa pemeliharaan-Mu hebat. Berkati ya Bapa, berkati akan Sylvie, akan keluarganya berkati.
Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang gak pernah habis. Itu sebabnya hamba menyerahkan anak-anak-Mu, tubuh jiwa roh mereka dalam genggaman-Mu. Karena hamba percaya bahwa Engkau memegang dan Engkau gak akan pernah melepaskan mereka. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapak, Engkau lihat setiap tangan yang terbuka. Dari tempat-Mu yang Maha Kudus, Engkau memberkati dengan berkat sorgawi. Dengan berkat-Mu Bapa, terimalah berkat Bapa. Karena segala pemberian Bapa itu adalah hebat dan luar biasa dan sangat teramat baik. Diambilkan kasih Tuhan Yesus tercurah dalam kehidupan-Mu penuh. Bahkan Kau juga akan mengalami bahwa kasih Tuhan selalu diperbaharui setiap hari. Yang membuat Kau sanggup melakukan, berjalan, melakukan apapun. Karena kasih-Nya itu cukup buat Engkau. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus terus menyertai, membimbing, mengikat Engkau, mengajar, membuat Kau mengerti akan segala sesuatu. Bahkan Roh Kudus membuat kita semua juga sanggup mengerjakan apapun yang Bapa perintahkan. Sampai pada hari datang Tuhan Yesus kedua kali. Roh Kudus menyempurnakan kita semua dalam Kristus Yesus. Seperti yang Bapa inginkan, kita semuanya sempurna adanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.